Ya, pemirsa TVmu ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan COVID-19 di Indonesia. Salah satunya tadi sudah disampaikan Ustadz Hamim juga begitu ya, seperti ada kondangan misalnya. Terus Mas Bayu juga sudah sempat menyampaikan ada tahlilan, ada saudara datang dan sebagainya. Ini menarik Ustadz Hamim. Kemudian bagaimana Anda melihatnya ketika dari perspektif atau jarak jauh begitu ya dari Australia melihat kondisi Indonesia yang cukup sedang keos saat ini. Kira-kira kondisi batin di sana seperti apa Ustadz? Wah, ini agak berat memang melihat kondisinya yang semakin tidak baik dan insya Allah kita berdoa dari sini semoga semakin landai dan makin baik. Tapi untuk itu saya kira memang tadi yang seperti sampaikan Mas Bayu tadi, jadi memang perlu ada poin-poin yang sangat jelas untuk para pengambil keputusan itu. Jadi misalnya kalau di sini itu jelas aturannya, jadi tidak boleh ada kunjungan ke rumah, tidak boleh makan di dalam warung, kalau mau beli take away boleh. Kalau kemudian untuk acara wedding itu tidak boleh melebihi 10 orang. Kalau untuk funeral tidak boleh sekian orang. Jadi sangat detail. Dendanya kalau melanggar masker $1.600 atau 16 juta. Kemudian dan lain sebagainya. Jadi betul-betul detail dan itu disosialisasikan terus-menerus sama dari atas ke bawah. Sehingga message itu akan didengar masyarakat. Nah, kemudian juga kalau dari sisi mungkin karena agar kita prihatin juga dari sisi usaha untuk mengkontain virus ini yang kita berharap semoga semakin baik kondisinya. Itu juga perlu di samping hal-hal yang itu perlu diterapkan, tapi juga perlu misalnya program vaksinasi itu juga saya kira perlu terus digalakkan. Kalau di Indonesia mungkin pakai Sinovac ya. Kalau di sini AstraZeneca itu sudah mengalami banyak penolakan di sini. Kemudian sekarang saja pemerintah sudah mulai mengkampanyekan, tapi mereka memilih Pfizer. Pfizer kan memang dari sisi per dosisnya harganya lebih mahal kan, sekitar $29 per ini. Kalau Sinovac berapa kali mungkin sangat murah, jadi agak bisa dibeli oleh negara-negara yang penduduknya besar gitu. Saya sendiri sudah vaksin Pfizer sudah sudah 2 shot gitu. Dan ini menjadi kewajiban untuk semakin banyak orang tervaksinasi, semakin besar kemungkinan untuk bisa keluar dari pandemi ini. Nah, yang terakhir menurut saya juga dari sisi policy, karena khawatir juga orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpapar atau bahasa kita itu juga perlu diberi tidak saja diberi pengertian, tapi juga harus dijaga agar mereka tidak menularkan penyakitnya itu ke orang. Kalau di sini itu tentara-tentara diturunkan untuk menjaga bahwa orang-orang ini tidak men-spread virus ke orang lain gitu. Jadi di samping ada polisinya, juga ada tindakan real agar penyakitnya, agar orang-orang yang terpapar ini juga tidak menularkan yang lain. Tentara-tentara itu masuk tracing namanya, jadi men-trace orang-orang yang terpapar ini agar tidak kemana-mana. Jadi ada 1-2 pelanggaran memang, dan wajar namanya manusia di mana-mana pasti ada. Tapi all in all secara umum apa yang sampaikan di dalam bentuk policy itu ditindaklanjuti pada level aksi yang jelas gitu, sehingga kedua-duanya bisa saling berjalan. Oke, baik, baik. Bisa jadi aspek-aspek itu yang sebetulnya kita butuhkan saat ini begitu ya Ustadz ya, untuk kemudian sama-sama dikerjakan bersama-sama.